gitu. Kalau gue tuh insya Allah ya bisa dibilang hampir 24 jam menjaga anak gue dengan gimana caranya yang terbaik. Karena setiap gue kerja pun mau beberapa jam atau sebentar pun gue harus cepet-cepet pulang ketemu anak. Kayak gini aja deh, aduh gue cepet-cepet pulang, tapi karena event belum selesai gue cuma video call istri, ngirim video-video anak gue gitu aja sih. Karena memang excited sekali gitu loh. Banyak orang-orang yang bilang katanya kalau misalkan udah punya anak pengen cepet-cepet pulang. Gue pikir waktu gue belum punya momongan itu mitos. Nanti yang juara Bang Din. Target aku antara juara satu balik jelek-jelek. Balik ini. Tapi kayak yakin. Ya, untuk segera menempati tempat duduk masing-masing karena acara akan segera kami mulai. Menit untuk mengambil gambar dan selanjutnya kami mohon disediakan untuk kembali ke tempat duduk. Thank you very much. Lagi aku suntik. Nanti aku Di situ. Selanjutnya of course, I'll go first to. Is it Pak Taufik saya ke Hendra dulu? Ya, Pak Hendra. Hendra. Kejadian warna berkat kita dia namanya dia berhasil mengibarkan bendera Indonesia di Cina. Lagi berbahagia banget nih. Mana nanti jadi bapak seperti apa sih bapak yang siaga nih Bang Billy? Harus dong, kalau jadi orang tua apalagi pertama kali dalam hidup ya, anak pertama, jadi harus betul-betul siaga, terus juga betul-betul menjaga dengan baik gitu loh, karena siaga itu belum tentu menjaga dengan baik gitu. Kalau gue tuh insya Allah ya bisa dibilang hampir 24 jam menjaga anak gue dengan gimana caranya yang terbaik, karena setiap gue kerja pun mau beberapa jam atau sebentar pun gue harus cepet-cepet pulang ketemu anak. Kayak gini aja deh, aduh gue cepet-cepet pulang, tapi karena event belum selesai gue cuma video call istri, ngirim video-video anak gue gitu aja sih. Karena memang excited sekali gitu loh. Banyak orang-orang yang bilang katanya kalau misalkan udah punya anak pengen cepet-cepet pulang. Gue pikir waktu gue belum punya momongan itu mitos, dan ternyata fakta. Itu fakta. Mungkin kalian yang udah merasakan ya sama seperti yang gue rasakan sih. Rasanya apa Bang jadi papa muda? Menyenangkan, bahagia sama kali ya. Yang hidup yang baru, yang tadinya nggak pernah gue lakukan jadi gue lakukan, karena kontak batin gitu loh. Ketika misalkan gue lagi di luar, anak gue lagi ngapain nih, karena kan anak gue lagi baru proses gini, terus juga bertidur juga mukanya kayak gini, jadi agak sedikit worry sendiri, kadang nggak fokus, kadang buru-buru pengen pulang, kadang-kadang istri kirimin video gitu-gitu aja sih sebenarnya. Soalnya beda Dan hampir 4 bulan sih, insya Allah hampir 4 bulan. ya Pak, tapi mungkin alasan Bang Billy tidak menunjukkan wajah anak mungkin Kesepakatan dari istri sih, ya mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada kesempatan, kalau misalkan memang pengen pengen di expose sama istri atau sama aku pribadi, nanti tinggal dibicarain. Tapi untuk saat ini memang belum, karena dari mami sendiri lagi fokus untuk menyusui, karena kan full ASI gitu loh. Tapi jujur gak full ASI banget ketika anak gua banyak minum susu mamanya, ketika dia masih lapar dikasih susu formula gitu. Jadi intinya adalah ketika anak gua masih di keep ya, untuk menjaga privasi. Takutnya kan kalau misalkan gua expose, takutnya ada hal yang tidak diinginkan dari pihak istri gua, ketika anak gua nanti takutnya disalahgunakan, atau memang ada orang yang gak suka dengan hubungan gua sama istri gua, dan gua akhirnya punya anak gak suka segala macam itu. Jadi banyak yang harus dipikirkan. Nah insya Allah kalau misalkan memang ya tadi gua bilang, kalau misalkan memang nantinya akan terekspos ya nanti juga kalian akan tahu sendiri. Kayaknya umurnya saat umur berapa sih eksposnya mungkin? Nggak tahu, nggak ditentuin sih. fisik banget ya Wak. Masih aman ya? Halo. Saya aman. Oke, mirip siapa? Sorry. Siapa tuh? Pertanyaannya, muka anak mirip siapa? Ada ceritanya? Apa tuh Bang? Simpel aja kali ya. Jadi ketika gue di ruang persalinan, gue berdoa mudah-mudahan anaknya 80% mirip
mamanya, 20% mirip Billy Saputra, bapaknya. Biar apa bang? Pas di tindakan operasi, pas diangkat, gue lihat dari tirai hijau, mirip Billy Saputra. Tapi masih bule kan? Oh tapi bule, ngeri. Billy Saputra versi bule. Jadi alhamdulillah. Hah? Kancung. Ya kalau kita lihat sih karena memang masih banyak perubahan kan dari bayi aja yang tadi seperti ini terus naik tingkat lagi beberapa bulan lagi semakin jadi gitu loh berbentuk sampai akhirnya ya mirip Billy Saputra gitu sih teman-teman ya, tapi ada mix bule karena kan memang mamanya bule banget gitu. Ya alhamdulillah sebenarnya ini cuma just bercandaan aja, sebenarnya mau mirip gua atau mamanya namanya juga anak kita berdua ya, mirip siapa aja ya alhamdulillah gitu loh. Tapi gue excited juga, mirip gue, cakep banget gitu loh, versi bulenya gitu. Mungkin akan dekat-dekat kapan ke perdagangan ini? Apa? Mungkin mau dikenalin ke kakek neneknya di perdagangan. Mungkin Insya Allah rencana ya. Tapi kan kita cuma bisa rencana, kita nggak tahu nanti. Insya Allah habis Lebaran kita rencana pengen ke Belarus. Tadinya tuh awal tahun Januari, tapi karena ada kendala yang memang belum diselesaikan secara surat menyurat, belum dapat paspornya. Jadi kita harus tunggu. Insya Allah kalau misalkan ada kesempatan kita terbang ke Belarus untuk ketemu sama nenek kakeknya. Gue udah sempet telepon sama kakaknya Vika. Gue bahasa Indonesia ditranslate sama Vika. Gue sampai mohon sama mama papanya Vika. Bahasa Indonesia gini, Ma, Pa, mohon maaf aku nggak bisa ke sana. Kalau mamanya Vika kan kangen banget sama Vika, apalagi pengen ketemu cucunya. Aku bilang gini, Ma, please kalau bisa ke Indonesia semua nanti aku yang ngatur. Ditransit sama Vika. Kalau versi dari mamanya Vika, betul-betul dia nggak berani naik pesawat karena dia belum pernah naik pesawat sejauh itu. Jadi waktu dia jalan-jalan ke Rusia, kan Belarus Rusia itu ibarat kata dari Jakarta ke Surabaya, dia itu naik darat, gak pernah naik pesawat gitu. Jadi dia itu sama seperti kayak orang tua gue, naik pesawat tuh takut banget, apalagi kan gue perjalanan dari Indonesia ke Belarus dan Belarus ke Indonesia itu kurang lebih 18 jam, belum transitnya gitu loh. Jadi ya memaklumin lah. Bang mungkin parentingnya sendiri pakai babysitter apa mungkin berdua aja sih? Parenting pastinya ya awal-awal pasti pakai baby sister lah. Kalau untuk awal-awal kan kita kan belum mengerti. Yang paling penting adalah parenting kita ya kita ngasih yang terbaik lah buat anak kita, ajarin yang baik-baik, terus juga kasih bahasa-bahasa yang baik, terus segala sesuatunya itu harus pakai assalamualaikum bismillah terus gitu-gitulah pokoknya. Baby blues nggak mungkin Vika? Baby blues Vika sedikit. Cara mengatasi gimana tuh bang? Kayak dia ya baby blues pasti semua cewek antara nangis ngerengek apa sedikit apa itu namanya Capek kali batin. Tersentuh gitu loh, sensitif. Jadi ya cara mengatasinya kita kasih masukan-masukan yang baik-baik, kita ngomong baik-baik, terus juga apa-apa aku selalu minta maaf, terus juga aku selalu menguatkan yang sabar, bismillah, semua orang sama apa yang kamu rasakan sekarang ini. Mohon maaf ya ininya disesar, ngerasa sakit, terus juga dia yang paling nangis banget adalah dia tuh pengen ketemu mamanya, karena dia anak satu-satu wanita yang disayang sama mamanya. Pokoknya aku mau pulang waktu itu, sabar sayang ya. Nanti kalau misalkan anak udah beberapa bulan, aku janji aku pasti ngajak kamu ke rumah mama, maksudnya rumah dia gitu loh. Bang menguatkan istri waktu itu kan kalau nggak salah Cesar menguatkan hati istri seperti apa sih biar gak panik apa? Jujur dia tuh panik banget. Mau cerita lagi nggak? Apa langsung gue jawab aja? Cerita. Masuklah di ruang operasi. Ya. Masuk ruang operasi, gue sebagai suaminya masih di luar dulu karena lagi tindakan yang disuntik belakangnya. Versi dokter, Vika, nanti kalau saya suntik di belakang ini nih, di tulang apa sih namanya? Tulang sumsum, nanti efeknya adalah kakinya kesemutan. Ketika kesemutan, kakinya nggak bisa diangkat. Digarisbawahi, nggak bisa diangkat. Oke. Kemudian sampai akhirnya ditusuklah dia, set. Aku ngerasa ngelihat dia dari jauh dulu, dari kaca kecil gitu. Aduh dia ngerasa kesakitan, aduh. Dokter aman Bang Billy, dia bilang gitu. Kan ada dokter juga di luar. Aman. Dah. Baru direbain Vika, ditutup
pakai kain hijau, belum diapa-apain sebenarnya, baru tiduran dong. Wah, Vika udah panik gini nih. Wah, udah panik, belum diapa-apain tuh. Wah, gue kan jadi panik gitu loh. Dokter itu gimana, tolong. Yaudah Bang Billy langsung masuk aja. Jagain, temenin. Temenin lah. Dah. Sampai akhirnya Vika gini-gini nih. Terus si Vika bilang, sayang, kaki aku masih bisa naik. Maksudnya bisa naik tuh masih ada rasa. Karena mindset dia adalah ketika perut dia dipotong, kaki bisa naik, dia merasa sakit dong. Pikiran dia tuh, paham nggak di sini? Oke. Sayang, kaki aku bisa naik. Nanti aku dipotong. Maksudnya dipotong. Sayang, enggak, bismillah. Ya sabar ya. Kan gua ketutupan kaca ketutupan warna hijau tuh kain. Gua melongo, dokter, ini aman. Namanya dokter profesional ya. Aman Bang Billy. Tapi kaki aku bisa naik, dokter. Bisa naik. Wah, gue panik. Kalau misalkan kaki benar-benar bisa naik terus dipotong, dia ngerasa sakit gimana? Dok, aman. Karena dipanik aja kali bini gue ya. Sampai akhirnya bismillah, baca doa, Allahu Akbar. Udah sampai akhirnya udah nggak kenapa-napa. Dia panik, gue kasih semangat. Bismillah, tetap panik. Sampai akhirnya dikasih tindakan obat bius, tidur cuma 5 menit. Setelah bangun baru udah dijahit gitu loh. Gitu sih teman-teman. Audio Jungle.